Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Parung Sawangan, dan kebetulan kita salah satu masjid di Parung ini punya kawan, punya Pak Ustadz ya, pada saat pengajian Albas. Nah, kita kebetulan nih kedatangan tamu ya, sudah tidak asing lagi, yaitu dengan Bapak Profesor Egy Sujana Mastal. Dan hari-hari ini kebanyakan, dan kebetulan ini Pak Egy ini berkawan atau berteman di Facebook kita ini. Jadi sedang viral dan banyak orang bertanya mengenai di status tersebut, yaitu yang sekarang ini pada orang Japri ke saya dan ke teman-teman saya juga. Dan ini salah satu yang diviralkannya itu yaitu tentang perintah Allah itu beriman dan bertakwa, bukan berakhlak, karena jika sudah beriman dan bertakwa pasti berakhlak. Jadi ini sangat berkembang dan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya ini. Makanya saya ini sekarang kebetulan ketemu dengan Bapak Prof, makanya kita langsung tanya aja. Dan ini sangat kepo sekali di anak-anak muda sekarang, ingin tahu jawaban seperti apa. Monggo silakan Pak Prof. Terima kasih Adinda Darzat yang dimuliakan Allah. Dalam konteks ke-PPMI-an antum PPMI cabang Bogor. Terima kasih. Pertanyaan serius ini, apa benar banyak yang mau kepo? Betul sekali, banyak. Kepo ya? Banyak. Bahkan sampai japri gitu kan. Kepo itu kan bahasa milenial sekarang, pengen tahu gitu secara detail. Jadi gini, untuk tidak salah paham atau pahamnya salah, orang kan cuma sampai salah paham. Ini pahamnya yang salah udah. Jadi salah jadinya. Iya, jadi gagal paham gitu. On tadi dong. Ya, on jatuhnya. Pengetahuan saya, Allah itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Satu. Kedua, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam ketakwaan itu sendiri. Nah, ini harus detail dalam pengertian pemahaman ya. Hal yang mendasar, pengetahuan saya mungkin ilmu saya juga terbatas. Saya kan bukan ustaz, saya bukan ulama, saya advokat aja. Yang advokasi ayat-ayat Quran yang dilecehkan, yang diabaikan atau yang tidak dimengerti oleh umat, ya saya berusaha menjelaskan. Nggak ada tuh perintah ya ayyuhal berakhlak ini. Nggak ada ya. Di dalam konteks ya ayyuhal berakhlak Quran itu nggak ada, hanya beriman dan bertakwa itu. Maka penjelasan saya tadi di status Facebook saya itu otomatis gitu, atau otomatis yang terjadi logika kronologisnya, osjubedilnya, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil itu berkonsekuensi logis. Kalau dia beriman dan bertakwa, otomatis berakhlak, otomatis. Bagaimana bisa otomatis? Otomatisnya adalah
harus dimengerti dulu dari pengertian aman. Karena iman itu pokok dasarnya aman. Aman. Ya ayyuhallazina amanu. Aman. Anda bayangkan, kalau orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ya ayyuhallazina amanu, yang beriman, yang aman, itu karena dia aman dalam lindungan Allah, dalam naungan Allah, bersandar kepada Allah. Itu namanya beriman kepada Allah, mempercayai, ya lebih dari tinggi, maksudnya meyakini, hakul yakin, ya, dalam konteks amannya itu. Jadi Allah memanggil, lu dengan apa jadi beriman kepada Allah pasti aman. Allah yang jaga. Kenapa berani Allah yang paling aman kalau beriman kepada Dia? Karena Dia yang ciptakan manusia, Dia yang ngatur semua kehidupan ini, Dia yang membuat segala macam kebijakan hidup ini, makan mati hidup pun siapa? Allah. Jadi pasti aman. Amannya kita ini dalam konteks keimanan, dalam pengertian yang lebih umum orang tahu, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah itu hendaklah dipelihara. Makanya waqaf. Ya, takwa itu dari pengertiannya awalnya itu waqaf, asal katanya. Ya, takwa, pelihara, dipelihara, dijaga. Jadi matchingnya aman dulu karena beriman dia kepada Allah, jaga, pelihara. Nah, bayangkan logika cerdas ini, kan tadi bikin terangin otomatis. Iman jaga, iman. Nah, dia akan berjalan kalau iman dan takwanya itu berbarengan, nyatu menjadi satu kesatuan hidup. Itu muncul namanya akhlak itu. Muncul namanya akhlak. Buahnya itu. Iya, karena akhlak itu diambil dari kata khalaqa. Yang diciptakan atau pencipta. Pencipta siapa? Yang bikin aman tadi. Yang menjaga itu Allah. Maka Dia ciptakan makhluk. Kita semua termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian makhluk ini harus berakhlak. Nah, kan gitu. Ini yang kita ingin jelaskan, bahwa Allah itu yang menciptakan itu, di dalamnya itu ada 3 pemahaman. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, setidaknya pengetahuan saya yang sempit ini, itu 3 elemen besarnya itu adalah: 1 pencipta, Rabb, penciptaan alam, Rabbul Alamin. 2 pendidik begini, bogono segala macam lah ya. Namanya dididik gimana sih? Ya, malaikat dididik begini, manusia begini, harusnya begini. Itu Allah pendidik dan pengatur. Maka konsep tahu diri dalam konteks berakhlak, kita sebagai makhluk, kita kan makhluk nih, supaya berakhlak kepada Allah, maka harus mensyukuri segala yang Allah ciptakan, yang Allah didik, yang Allah atur buat kita. Contoh, kasih mata. Apa fungsi mata? Melihat, bisa mempelajari segala sesuatunya, gitu. Apa fungsi pendengaran? Betul-betul mendengar, menyerap informasi untuk bisa mengerti. Apa fungsi lisan? Bicara, ya, supaya orang ngerti. Qaulan sadida, omong yang baik-baik, supaya orang itu mau berislam. Nah, apa poinnya berakhlak di situ? Ya, poinnya kita menghargai, mensyukuri apa yang Allah berikan. Nah, orang yang berakhlak dalam perspektif ini harus dibedakan dengan budi pekerti. Nggak bisa dengan budi pekerti akhlak ini. Akhlak ini kalau mau disimpulkan, satu sikap yang diambil berdasarkan Quran dan hadis. Kalau ikutin budi pekerti, ya, itu relatif. Orang sudah ini
beda sama Batak ininya apanya budayanya. Padahal beda lagi. Ya. Jakarta beda lagi lulu buah-buah. Coba dulu Jawa lulu buah-buah. Nggak sopan juga itu. Itu tuh kurang lebih ya dalam banyak halnya perbedaan itu. Tapi kalau berakhlak universal, ikut ketentuan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah dalam surat Al-Ahzab ayatnya 36, kalau Allah dan Rasul telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada boleh pilihan yang lain. Allah menetapkan syariat Islam. Kok kamu bersyariat kepada selain Islam? Kan kamu nggak berakhlak di sini. Allah perintah, dirimu tuh aku beli anwar wa anfus, harta dan jiwamu udah beli, ganti dengan surga. Maka berjihadlah kamu. Terus kita penakut dan jihad, kamu nggak berakhlak, orang nggak berakhlak sama Allah. Nggak usah diterang-terangkan revolusi akhlak, kayak mau bikin pusing aja, jadi nggak ngerti, jadi pembaliut sebenarnya. Bagaimana revolusi akhlak? Orang akhlak itu turunan dari perilaku yang didasari kepada akidah, yaitu Allah. Ya, dan Allah membuat syariat atau hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan. Maka sistem ajaran Islam esensinya yang ketiga akhlak, berakhlak. Jadi pertama akidah, kedua syariat, ketiga akhlak. Ini harus simetris, harus apa dalam arti sistematis. Nggak bisa ujuk-ujuk revolusi akhlak, nggak bisa. Saya tidak bermaksud menentang siapapun ya, tapi ini logika. Mari bertarung secara ilmu. Bagaimana lu mau berubah? Lu nggak ngerti iman, nggak ngerti takwa. Apa yang kamu ngomong? Akhlak apa yang kamu tampilkan? Coba bertanya saya, akhlak apa yang mau ditampilkan? Nggak jelas, nggak bisa. Jadi iman dan takwa harusnya jadi visi kita ber-Indonesia. Nah, visinya iman dan takwa. Misinya amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini syariatnya. Ya Allah mau begitu. Lalu apa untuk bisa syariat ini jalan? Visi, misi, misinya jalan, harus punya program. Apa programnya? ASI menurut surat Fatir ayat 29. Ya, jadi saya nyebut surat dan ayat aja, Anda belajar sendiri dong, buka sendiri, jangan minta ditunggu lagi. Ya, untuk supaya dapat pengetahuan yang bersifat tadabbur kepada Al-Quran. Tingkatan lebih dari tadabburnya adalah tanzil. Quran masuk dalam jiwa dan pikiran kita. Nah, wujud operasionalnya namanya amal. Udah pasti orang ini nggak berharap, ya. Walaupun maaf ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun, ulama kategorinya, karena dilihat dari atribut, pakai sorban, pakai atribut gamis, ini rame, sorbannya di ban baseball, gitu. Terus dia punya pesantren. Saya berani tuding dia tidak berakhlak ketika dia tidak menyerukan berani berjihad ketika Allah perintah dia berjihad. An-nasibtum an tadkhulul jannah. Quran Ali Imran ayatnya 1:4. Lu pikir lu masuk surga? Itu bahasa Quran. Apakah kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad? Enggak ada akhlak-akhlakan apa salah. Nah, kalau dalam konteks budi pekerti jihad tidak berakhlak. Begitu amat kasar, masa ceramah begitu, masa begini, masa begitu. Itu budi pekerti. Nyala-nyalain kita yang berakhlak. Justru walaupun dia ulama, walaupun dia presiden sekalipun, dia tidak berakhlak. Kalau dia menyimpang dari yang Allah gariskan, dari yang Allah tetapkan, menyimpang dalam ketetapan Allah, sama dengan orang itu tidak berakhlak. Tidak berakhlak sama dengan kurang ajar.
kalau orang kurang ajar gimana? Yang biar nggak patut diikuti gitu. Jadi karena itu konstruk besar berpikir kita melalui akal pikiran harus mengerti. Akal itu konsep besarnya kemampuan membedakan yang beda menyamakan yang sama. Pikiran 3 tahap, mencari segala kebutuhan kita untuk kemudian yang kedua dipertahankan. Yang ketiganya ini fungsi berpikir yang benar, yaitu menemukan jawabannya dengan melakukan yang disebut dengan baik dan buruk, halal dan haram. Dia ngerti, dia mampu membedakan dari akal dari itu. Nah, banyak orang sama seperti binatang, tidak mampu yang halal dan yang haram nggak bisa dibedakan. Bahkan ada pepatah, wah boro-boro dapat yang halal yang haram ini susah. Oh, itu kan nggak berakal. Kenapa nggak berpikir? Karena konsep besar sampai tingkat pikiran ini adalah namanya sudur. Sudur itu otak besar. Artinya database. Database kita itu dalam konteks struktur otak itu namanya sudur bahasa Quran. Tapi terjemahannya hati maksudnya. Yang kedua, Islam pakai istilah fuad. Nah, fuad itu otak kecil yang berpikir memilah-milah tadi, yang mencari kemudian mempertahankan, itu fuad. Nah, tahap ketiga yang tertinggi adalah qalbun. Qalb, hati. Dalam arti nurani, bukan liver. itu yang tertinggi. Itulah output dari berpikir menemukan jawaban. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Itu harus lewat proses sudur, fuad dan qalb. Nah, output dari kombinasi ini muncul yang disebut akhlakul karimah. Jadi sebenarnya Islam itu sebagai satu sistem ajaran yang bersifat saling mengkaitkan dan menopang, maka saya buat istilah Islam fungsional. Nah, terdiri dari 3 elemen: 1 integritas, 2 kapasitas, 3 otoritas. Yang ada semua orang cuma 2, kapasitas sama otoritas. Tapi banyak yang tidak punya integritas. Apa contohnya? Itu bansos. Kok ditimbe juga orang bantuan sosial ditimbe? Tidak ini. Yang nimbe partai, menteri anak buah siapa? Presiden. Masa nggak tahu presiden? Nah, mungkin lah. Oleh karena itu, disinilah yang disebut dia tidak berakhlak. Betul-betul tidak berakhlak. Lebih dasar disebut tidak berakhlak daripada bersalah secara hukum. Karena kalau bersalah secara hukum masih bisa dibela-bela. Ya, ada pembela. Saya ngerti banget sebagai advokat. Ya. Kalau tidak berakhlak, kalau tidak berakhlak mau bela apa lu on tuh? nggak punya akhlak. Nggak punya akhlak, nggak punya sutur kan? Database-nya minim sekali. Ya. Fuadnya nggak jalan, nggak mampu. Memilih yang aduh ya Allah, on si on. Sekalipun orang yang sering ngomong akal sehat, belum tentu dia punya fuad dan punya qalbun. Dia ditanya agamanya apa, dia nggak mau. Tak berani, dia sombong. Karena orang menolak Islam itu 2. 1 bodoh, 2 sombong. Kita mau apa lagi? Apa yang mau ditolak kita? Bagaimana kita tidak mau berakhlak kepada Allah? Bagaimana? Orang kalau dia mengerti dengan konsep tahu diri dari yang saya bangun, pakai imannya, dia aman betul. Dia juga memakai pengertian takwanya, wako, menjaga, memelihara. Kemudian dia baru disebut orang-orang yang berakhlak. Saya kira jelas ya. Jadi status saya itu begitu. Jadi sekarang nggak usah dikompor-kompor mau berakhlak mau apa, revolusi nggak perlu. Beriman dan bertakwa, pasti dunia juga ikut beriman dan bertakwa. Jika Indonesia beriman dan bertakwa, makanya mesti gitu loh.
Mesti ganti pemimpin yang ngerti iman dan takwa. Jangan yang on, yang database-nya, sudurnya minim sekali. Ya. Fuadnya apalagi kagak ada, nggak mikir ya. Ya. Masa pulang kampung sama mobil beda gimana. Kemudian yang terakhir itu berakhlak yang mulia itu fokus kepada iman dan takwa. Iman dan takwa kepada apa? Menjalankan syariat Islam. Otomatis itu akhlak baik, otomatis. Mari kita bertarung secara intelektual, bukan sok-sok jago, tapi intelektual itu di mana? Kan begitu jawabannya. Saya kira gitu, netizen yang kepo, yang Facebooker atau YouTuber juga pengen lebih tahu tentang antara fungsi-fungsi tadi iman, takwa sampai kepada syariat dan ujungnya akhlak. Karena sistem ajaran Islam itu, saya closingnya ya, akidah, syariah, akhlak. Akidah ilmunya namanya tauhid. Ilmu tauhid pelaksanaannya namanya iman. Nah, syariat, ilmu mempelajari syariat namanya fikih. Ilmu fikih dilaksanakan menjadi hukum Islam. Ketetapan. Akhlak, ilmu kajian tentang akhlak, ini namanya tasawuf. Melaksanakan ilmu tasawuf namanya ihsan. Nah, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dong, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi kalau dengar nama Muhammad itu salawat, kalau enggak pelit itu, orang pelit katanya ketika namaku disebut dia enggak bersalawat. Ini komo dari duit. Salawatnya kamu mau ya kan begitu. Komo itu apalagi bahasa Sunda. Ini bahasa Sunda juga soalnya. Dia suka bumi, saya Sumedang. Nah, jadi dalam perspektif ini iman, Islam, ihsan itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Jumhur ulama semua sepakat. Nggak pernah saya lihat buku-buku kalau berbicara iman, Islam, ihsan nggak ada yang berdebat, nggak ada. Beda dengan kelompok lain, konsepnya Tuhannya begini, ada kelompok lain yang protes begini, jadi beda-beda begitu. Saya kira begitu ya, udah jelas. Mudah-mudahan kita lebih mendalami Islam dengan baik dengan 3 kategori tadi. Dalamilah akidahnya, pelajari syariahnya, berlakulah akhlak kepada Allah dulu, baru kepada makhluk yang lain. Pasti insya Allah garansinya surga, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih atas penjelasan Prof. Egy Sujana Mastal. Mudah-mudahan kepada netizen, Facebooker, YouTuber yang sering berkomen dan menjadikan yang anti masalah, bahkan yang anti dengan Prof. Egy Sujana, mudah-mudahan cair, bisa menjadikan edukasi pendidikan terhadap status akhlak ini. Dan bisa kita simpulkan bahwa sebelum kita mengajarkan akhlak, itu yang paling penting itu ternyata beriman dan bertakwa dulu. Setelah itu ada yang namanya aturan-aturan Allah yang harus namanya syariat Islam. Nah, itu yang harus dijalankan. Endingnya itu adalah buah itu akhlak. Akhlak itu sebenarnya menjalankan syariat. Nah, itu jadi menjalankan syariat itu akhlaknya itu ihsannya tadi yang akan menjalankan itu. Jadi mungkin penjelasannya cukup dari Pak Prof. Terima kasih atas kedatangannya sehingga kita bisa memaparkan yang netizen selama ini bertanya-tanya kepada kita. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.